Selamat sore, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Daily Brief COVID-19 Provinsi DKI Jakarta untuk hari Senin 13 Juli 2020. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada 13 Juli 2020 terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 279 orang. Adapun jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta pada hari ini menjadi 14.640 kasus. Dari jumlah tersebut 9.408 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 710 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan 597 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.925 orang melakukan self-isolasi di rumah. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 397 orang dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 821 orang. Secara kumulatif pemeriksaan PCR sampai dengan 12 Juli 2020 sebanyak 399.249 sampel. Pada 12 Juli 2020 dilakukan tes PCR pada 3.429 orang, 2.893 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 279 positif dan 2.614 negatif. Untuk testing rate pada pemeriksaan PCR di Jakarta yang dilakukan sejak 1 Maret 2020 adalah 26.632 tes per 1 juta penduduk. Dalam periode 1 minggu terakhir, yaitu 6 sampai 12 Juli 2020, telah dilakukan 3.569 tes per 1 juta penduduk per minggu. Jumlah ini telah melebihi target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu. Namun, positivity rate testing PCR seminggu terakhir mencapai 5,5%, di mana menurut WHO positivity rate idealnya berkisar kurang dari 5%. Untuk itu perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Selain itu, kami juga melakukan rapid test dan telah mencapai total 269.380 orang yang menjalani rapid test dengan persentase reaktif sebesar 3,4%, dengan rincian 9.229 orang reaktif COVID-19 dan 260.151 orang non-reaktif. Untuk kasus reaktif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif, dilakukan rujukan ke Wisma Atlet, ke rumah sakit, atau isolasi mandiri di rumah. Sejak tanggal 4 Juni, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan edaran untuk puskesmas melakukan aktif case finding. Selain kami juga melakukan terus penelusuran kontak atau kontak tracing. Dilakukan penyisiran ke pasar, ke tempat umum, ke pemukiman rawan yang diperkirakan terdapat penularan kasus berdasarkan perhitungan epidemiologi. Bapak dan Ibu, mengikuti pola kepatuhan dalam masa PSBB transisi ini, mengingat 55% dari pasien positif yang ditemukan di DKI Jakarta adalah orang tanpa gejala. Untuk itu kami himbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M lawan COVID, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu juga tetap menjaga protokol PSBB transisi dengan menjaga kapasitas ruangan 50% dan pastikan pada saat kita keluar rumah kita dalam kondisi sehat. Kami juga mengapresiasi kantor yang memberlakukan 50% pegawainya untuk work from office. COVID-19 masih ada di sekitar kita, maka kita perlu terus waspada dengan saling mengingatkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID ini. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti di mal, objek wisata, pasar, dan tempat umum lainnya.
Untuk kolaborasi tangani COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji hingga uang tunai. Dan informasi lengkap seputar KSBB dapat dilihat melalui situs http://corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian, terima kasih dan selamat sore.